Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketentuan puasa. Pada hari ini kita akan membahas tuntas seputar materi tentang puasa. Materi apa? Puasa. Tentang apa? Puasa. Siapa namanya? Namanya siapa? Nindi. Oke. Puasa itu merupakan bagian daripada rukun Islam. Ama, kira-kira urutan yang keberapa? Urutan yang keempat. Hur, ada berapa rukun Islam semuanya? Aina, ada berapa? Loh, rukun Islam semuanya ada berapa? Hah? Ya Allah, ada berapa nih? 5. Mari dijawab Mas Amal. Gak dirumah. Urutannya saja yang keempat itu puasa, berarti masih ada setelah 4 kan gitu. Rukun Islam itu semuanya ada 5. Yang perlu kita pahami di sini tentang puasa adalah bahasa. Bahasa puasa itu kalau diambil dari bahasa Arab, kalimatnya adalah as-shaum. As-shaum itu bahasa Arab daripada puasa. Makanya orang-orang Jawa yang tulen atau yang tua itu menyebutnya bukan puasa tapi siam. Kenapa diambil dari kata-kata siam? Karena mereka mengambil dari versi bahasa Arab as-shaum menjadi siamun, itu isim masdarnya, sehingga diambil kalimat siam, tidak menghilangkan bahasa Arabnya, juga tidak menghilangkan bahasa Jawanya, diambil versi yang tengah. Makanya orang tua-tua kalau bilang jenengan siam kan begitu, berarti siam itu puasa. Bergantilah era ke era, sekarang kalimat siam itu jarang digunakan, jarang dipakai oleh era-era sekarang. Apalagi sekelas kalian, sing ngomong wae itu ya poso ora, ngono. Bukan siam enggak, bukan begitu, tapi poso to ora. Muncullah berbagai metode istilah dari kalimat puasa itu. Ada yang mengistilahkan sudo. Apa sudah? Lesum badok. Ada lagi istilah sapi. Apa? Bermangan diu sapi. Ada lagi apa? Ada apa lagi apa kira-kira? Poso? Poso beduk, poso jam 8, poso asar. Jadi istilah-istilah itu banyak sekali. Ini artinya apa? Istilah bahasa itu enggak bisa dijadikan ukuran definisi daripada fikih. Sehingga di sini untuk puasa itu sendiri fikih mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan dengan istilah menahan lapar, minum, makan, atau yang membatalkan puasa dari mulai fajar sehingga terbenamnya matahari. Istilahnya azan maghrib, menahan atau mencegah ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
hari itu pun disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya, disertai dengan niat dan syarat. Sehingga tidak asal-asalan nggak makan, nggak minum terus diarani puasa, enggak. Wong nek ra mangan ra ngombe terus diarani puasa, belum tentu. Kenapa? Karena rangkaian puasa itu ada syarat dan niat yang tertentu. Makanya niatnya harus jelas. Kalau puasa Ramadan ya niatnya harus puasa Ramadan. Kalau puasa hari Senin misalnya, hari Kamis yang niatnya harus jelas. Kalau puasanya hari Bid, hari terang mulai tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, itu niatnya juga harus jelas. Apalagi niat puasa qadha itu juga harus jelas dan diperjelas. Sehingga muncullah kalimat niat itu nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Itu jelas semuanya. Saya niat puasa pada bulan ini, bulan Ramadan, puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini istilah pengertian puasa. Bisa difahami? Bisa difahami? Kemudian apa syarat-syaratnya puasa? Lah ini yang perlu kita pahami. Kita buka halaman 16. Halaman 16. Syarat wajib puasa. 1, Islam. Tentu ini menjadi tolak ukur, ya. Kalau tidak beragama Islam, maka istilahnya bukan siam atau puasa. Ada mereka-mereka yang menggunakan metode semedi. Ada yang menggunakan metode bertapa. Ada yang mereka menggunakan metode mengasingkan diri, meluangkan diri di salah satu tempat yang tidak bisa diganggu seseorang. Itu ada memang riyadhah-riyadhah yang seperti itu. Apakah itu masuk dalam bagian puasa? Tidak. Tidak, karena puasa atau siam ini hanya dikhususkan bahasanya bagi orang-orang Islam. Tanpa Islam maka tidak wajib puasa. Sehingga setiap mau sahur, orang tua-tua dulu kita mengajarkan agar membaca syahadat. Fungsinya apa? Agar keislaman kita ini tidak lepas. Karena Islam itu bisa lepas. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat murtad. Omong elek, gak nyakoni pangeran, meyakini ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, ini juga murtad. Perilaku sikap kita yang mencerminkan tidak menghambakan diri kepada Allah, tapi menyembah selain Allah, ini juga murtad. Dan hal-hal seperti ini ketika puasa Ramadan wajib kita jaga. Caranya bagaimana? Sebelum sahur, orang tua-tua dulu mengajarkan agar membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian saking ngati-ngatine wong biyen dikongkon maca dongane poso. Nawaitu dikongkon maca niyate poso, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Walaupun tanpa itu di saat sahur itu sudah sah, tapi karena saking ngati-ngatinya agar ibadah puasa kita tidak terancam gagal, maka itu dianjurkan untuk dibaca. Lah sebenarnya dongane mangan ya ora iku to. Apa dongane mangan? Doa mau makan doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mestinya itu ya harus dibaca waktu sahur. Tidak lantas kemudian nawaitu shauma ghadin dibaca, tapi Allahumma barik lana tidak dibaca. Ini kan salah faham, salah kaprah.
Artinya harus tetap dibaca itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagaimana kalau seandainya puasa sudah kita jalankan, sahur sudah, tapi di tengah-tengah puasa terjadi hal-hal yang bersifat murtad, apakah puasa kita terganggu? Jelas itu. Misalnya ya, habis sahur, habis subuh, kemudian kalian melakukan hal-hal yang bersifat murtad, tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, ya, menyembah pekerjaan, menyembah jabatan, sehingga itu dianggap betul-betul Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini kan resiko juga untuk puasa kita. Atau berbicara yang sifatnya kotor di saat kita puasa Ramadan, ini terancam juga keislaman kita. Sehingga kalau keislaman kita sudah terancam, maka otomatis puasa kita juga gagal. Mari subuh aman, begitu jam 10, jam 11 mulut kita nggak terkontrol, menghujat, mengolok-olok Al-Quran, ya, mentertawakan para nabi, para rasul, menghina, mengejek, ya. Artinya betul-betul ucapan itu tidak mencerminkan ucapan yang baik, tapi ucapan-ucapan yang kotor, menyuarakan hal-hal yang tidak pantas didengar orang banyak. Itu kan ada omongan-omongan yang sekiranya nggak pantas dirungokno wong akeh kan ya ono. Itu bagian daripada kata-kata kotor. Insyaallah contohnya kalian harus paham apa kata-kata kotor itu yang sekiranya nggak pantas. Dalam hal ini adalah aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Itu nggak perlu dibicarakan. Paham tara? Apalagi saat puasa Ramadan, harus betul-betul kita jaga. Kalau seandainya itu terjadi, maka puasa kita terancam gagal. Baik gagal secara syar'i maupun secara hakiki. Nah, sebagaimana yang disabdakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tapi hasilnya cuma lapar dan dahaga, sementara pahalanya kosong. Paham ya? Yang kedua balik. Paham balik? Ciri-cirinya ada berapa? Balik itu cirinya ada berapa? Ya Allah, balik kok gak paham cirine. Wes nek cah wedok ciri-cirine balik apa? 1. Usia. Minimal usia perempuan yang menginjak balik itu 9 tahun. Ciri-ciri yang kedua, untuk perempuan sudah pernah datang bulan. Datang bulan itu sesuatunya keluar darah, padahal dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Insya Allah kelas 2 ini sudah semua masuk pada usia kriteria balik. Lah kalau sudah usia 9 tahun, masuk ke 10 tahun, ternyata belum datang bulan, gimana? Ya gak gimana-mana, ya tetap ditunggu saja, gak perlu banyak action, ya. Cah wedok saiki ana sing model action barang. Umur 10 tahun belum pernah datang bulan, akhirnya beli pembalut. Nah, kan ini namanya action-actionan tok. Enggak perlu lah. Kalau memang belum keluar ya jangan dipaksakan diri, ya ditunggu. Ya ora usah tuku pembalut dan lain sebagainya. Paham tar? Waya sekolah alasannya enggak masuk Pak, libur. Nah, bondone tuku pembalut tok wis kacau pokoknya. Nah, jadi tuku pembalut itu dianggap surat izin ora mlebu sekolah, ora mlebu ngaji.
Ini ya, makanya nggak boleh dipaksakan. Nek cah lanang piye? Cah lanang itu minimal usianya 12 tahun. Ketika sudah usia-usia seperti itu, maka wajib melakukan puasa Ramadan. Bagaimana kalau usianya belum sampai segitu? Orang-orang tua kita mengajarkan ada istilah puasa jam-jaman. Nah, ada puasa zuhur, ada puasa jam 1, ada puasa jam 2. Walaupun kriteria fikih tidak seperti itu, tapi ini dalam rangka untuk melatih. Nah, kalau nggak dilatih, mungkin kalian juga tidak akan kuat puasa. Makanya sampean perhatikan ya, awal puasa hari pertama itu semua orang yang tidak terbiasa dengan ibadah puasa sebelum-sebelumnya dia akan jatuh lemes, nggak bertenaga. Tapi kalau sudah terbiasa ya biasa. Wan Rasulullah mengajarkan sumu tasihu. Kalau kita ingin sehat harusnya puasa. Ada apa di dalam puasa? Ternyata yaitu puasa itu ternyata kalau kita amati secara betul sama halnya pembakaran dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini banyak terindap racun-racun sehingga perlu ada pembakaran. Pembakarannya apa? Ya puasa itu tadi. Maka sebenarnya orang yang puasa itu sehat betul sebenarnya. Kayak sepeda motor. Ya. Kalau mesinnya itu nggak pernah dicuci, ya, nggak pernah diservis, ya langsung jalannya beda. Tapi begitu mesin motor itu pernah diservis, ada pembakaran pembersihan daripada mesinnya, dicuci begitu, maka kendaraan itu lajunya akan terasa beda, ketika dinaiki juga akan terasa berbeda sekali. Demikian pula puasa. Makanya yang ada di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada racun-racun bakteri, ya. Kemudian dibakar oleh puasa itu dalam kurun waktu 1 hari, insya Allah bersih. Dan ini terbukti ketika zaman sudah mulai berbuka puasa, gaya berpikir kita, cara berpikir kita dengan sebelum-sebelumnya pasti sangat berbeda. Sama neleng-neleng, ini wis wayah bermari buka, masya Allah, tubuh kita akan terasa sehat, kuat dan seperti itu ya. Terus cara berpikir kita ini mengarah hal-hal yang positif. Beda. Makanya maca Quran, ya, maca Quran di saat bulan Ramadan dengan selain Ramadan, kira-kira bebannya banyak mana? Ringan mana bebannya kira-kira? Ringan di saat bulan puasa. Kenapa? Ya karena tubuh kita sudah tercuci. Jadi mengarah kepada hal-hal yang positif itu lebih cenderung mudah daripada hal-hal yang negatif. Calanang misalnya, wayah poso jarang sing keluyuran. Jarang. Apalagi keluyuran sing gak enek fungsine. Gak enek manfaate. Di saat poso jarang, paling banter ya ngluyure karo bantal, paling banter. Calanang isu wis baturan bantal. Awan ya baturan bantal. Kadang-kadang sore kuwi isih baturan bantal. Ya walaupun cah wedok ya padha. Cah wedok ya padha, cuma daya kekuatan tubuhnya iki sik kuat wong wedok dibanding wong lanang. Wong wedok ku mbah pancene kuat tenanan. Jadi daya tahan tubuhnya seorang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki dalam menjalankan ibadah puasa. Manene ana cah wedok kok ora poso kuwi suwaru. Ana ora kira-kira cah wedok ora poso? Ana banyak, ora trimono. Kok momo wong kene ngono ya ditumakna kol tepak ya beg pisan. Nah, wong-wong sing gak gelem puasa. Tapi ya kembali lagi karena puasa itu perintah Allah, jadi siapa yang sadar dengan keimanannya monggo menjalankan puasa. Adapun yang mereka nggak sadar ya nggak perlu dipaksakan diri. Nggak
perlu memaksa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Orang yang wajib menjalankan puasa memang dikhususkan orang-orang yang berakal sehat. Ini artinya apa? Ibadah puasa itu ibadah yang thayyibah, ibadah yang sangat bagus, ibadah yang suci. Maka hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul normal, pemikirannya bagus, hatinya bersih, ya. Tidak banyak persoalan-persoalan yang persoalan itu menghambat normalnya pemikiran. Maka di situ orang pikun, ya. Orang pikun, ngerti orang pikun toh? Orang pikun tuh nggak wajib puasa. Wong pikun ku ngene lho, bar subuh iku jarene akeh wayahe sahur. Aku yo mangan. Mosok sedina sewengi ra mau mangan sahur, padahal waktunya bar subuh kuwi anjene wis pikun. Bar subuh mangan sarapan ngono jare ya sahur. Engko krungu dhuwur jare ya adzan maghrib. Ya enak wong pikun. Lah nek sampean pengen gak poso ya pikuno. Wong pikun ku gak wajib poso. Cuma ahlinya ini berkewajiban. Ahlinya berkewajiban untuk bagaimana mengganti puasanya yang pikun itu tadi. Dengan cara apa? Bisa dengan cara qadha atau dengan cara membayar fidyah, tebusan. Paham tak? Orang gila wajib puasa enggak? Enggak wajib. Karena orang gila itu akalnya enggak sehat, enggak normal, sehingga enggak wajib puasa. Seandainya puasa itu dilakukan orang-orang yang gila, ya repot juga. Nggih, repot. Engko akeh jam 09.00 jare wis maghrib. Adzan zuhur jare wayahe sahur, ya kan repot. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mampu puasa. Kuat, memang betul-betul fisiknya kuat. Itu wajib puasa. Bagaimana kalau fisik kita nggak kuat? Ya terpaksa tidak wajib puasa, tapi harus mengqadha. Walaupun usianya sudah balik misalnya, tapi untuk puasa betul-betul nggak kuat, bagaimana? Ya nggak wajib. Contoh amak lah misalnya. Amak itu usianya 12 tahun. Ukuran standarnya kan kuat dia puasa. Tapi begitu manjing zuhur, amak iki wis gak kuat apa-apa, mok buk tok nek mbayang, mbek melolong-melolong. Lho, wong tuane kan wedi lho. Iki kok nang terancam nyawane amak iki. Gara-gara digawe poso ditakoki ra semaur, mok urip mripate tok. Aduh. Nah, wong tuane kuwatir. Akhirnya digelar es degan. Barang gelar es degan diselang bergas maneh. Alhamdulillah. Ini berarti memang fisiknya tidak mampu. Bagaimana? Ya nggak wajib puasa, nggak mampu. Atau Tara sakit, misalnya waktu puasa. Sakitnya nggak main-main, sakit yang serius. Sakit yang serius. Bagaimana puasanya? Karena ada halangan yang menyebabkan Tara ini menjadi tidak kuat puasa, maka tidak wajib. Kemudian yang kelima, suci dari haid dan nifas, khusus perempuan. Di saat haid datang bulan, ini perempuan tidak wajib menjalankan puasa, tapi wajib qadha. Beda dengan sholat, eling-eling. Beda dengan sholat. Kalau perempuan datang bulan, sholatnya nggak wajib qadha. Tapi kalau puasa wajib di qadha. Paham? Lah apa penting amak belajar seperti ini? Ya penting wong amak besok ya duwe wong wedok kok. Amak lanang mungkin istrinya juga perempuan tuh besok. Lah seperti itu. Lah, kewajiban istri, kewajiban suami itu kan membimbing istrinya. Bagi yang belum tahu ya dikasih tahu.
Yang memang istrinya sudah tahu ya diingatkan, karena nggak ada salahnya saling mengingatkan. Bahkan Quran sendiri mengajarkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang kelima, posisinya menetap atau bermukim. Maka orang yang statusnya tidak bermukim tidak wajib puasa. Makanya mendapatkan rukhsah keringanan. Orang yang bepergian puasa ya monggo, enggak puasa enggak apa-apa. Masalah waya Ramadan, Rifda mau silaturahmi ke Jakarta misalnya. Bentar. Perjalanan antara Landean Jakarta ini kan butuh waktu yang panjang sekali. Maka Rifda itu boleh puasa, boleh tidak puasa. Tapi kalau pribadi saya, yang mending ambil yang tidak puasa. Kenapa? Ya karena memang mendapatkan kekhususan. Mendapatkan kekhususan bagi orang-orang musafir itu berhak tidak puasa. Walaupun wajib kodok, wajib nyaur ya. Misalnya Azuri puasa Ramadan mau jalan-jalan ke keluarga karena ada kepentingan silaturahim keluarganya wadono Bali atau di kono. Nah, maka Azuri boleh tidak puasa, tapi wajib nyaur. Berapa hari yang nggak puasa besok disaur. Atau Amak pergi ke Malaysia, kebetulan di Malaysia ada pamannya di sana, nah, dibutuhkan untuk kehadirannya, ya datang bener Amak, akhirnya tidak puasa. Lah, mending hal-hal seperti itu termasuk keringanan, kemurahan bagi mereka yang bepergian, tidak wajib puasa, tapi boleh membatalkan puasanya. Tapi ini kira-kira lu mau nerek ya coba tahu. Misalnya Rifda pedolan dompring nah terus raposo bareng ya kepereken gon lo ya dompring kene nang pinten. Walaupun itu statusnya bepergian, tapi kan ya mau dompring atau no babat ya orang wajib. Atau sini Lamongan ya orang wajib muka. Nah, kene Lamongan orang wajib muka. Karena statusnya yang bepergian boleh rukhsah muka itu yang jarak tempuhnya sama dengan boleh jamak qashar. Kira-kira bepergiannya itu sudah boleh jamak qashar, maka boleh melakukan keringanan tidak puasa. Ya mudah-mudahan karena ini masih ada sekitar berapa bulan menuju puasa, ini bisa menjadikan ilmu bagi kita untuk menjadikan puasa kita besok ini benar-benar menjadi puasa yang sah secara syar'i, juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ada, cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.